Mengamuk dalam tangis. Pakar sepak bola Cina meledak usai kalah dari Indonesia. Memalukan. Sebuah momen yang gak bakal dilupakan publik sepak bola Asia. Timnas Indonesia bikin kejutan besar dengan mengalahkan raksasa Asia Timur Cina di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi di balik euforia supporter Garuda, ada kemarahan yang membara di negeri tirai bambu. Dan salah satu yang paling meledak emosinya, legenda hidup sepak bola Cina sendiri, Fan Zhiyi. Nama Fan Zhiyi bukan nama sembarangan. Ia pernah menjadi kapten tim nasional Cina dan jadi salah satu ikon sepak bola mereka di era 90-an. Tapi kali ini ia bukan bicara sebagai legenda atau mantan pemain. Ia bicara sebagai pengamat, yang hatinya hancur melihat negaranya ditaklukkan oleh Indonesia. Pertandingan yang seharusnya jadi penentu hidup mati menuju Piala Dunia, Cina malah tampil melempem. Skuad asuhan Branko Ivankovic nggak cuma gagal menang, tapi juga tampil di bawah ekspektasi publik sendiri. Dan buat Fan Zhiyi, ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah tamparan keras untuk sepak bola Cina. Ini pertandingan yang tipis banget sebenarnya, tapi cara kami bermain, tolonglah, jangan seperti ini. Ucap Fan dengan nada frustrasi yang terekam di berbagai media Cina. Menurutnya, daripada terus bergantung pada pemain yang sudah tak punya semangat tempur, lebih baik berikan panggung ke generasi muda. Ia bahkan menyebut beberapa nama yang menurutnya lebih layak diberi kesempatan. Wang Yudong, Kuai Jiwen, Liu Chengyu. Fan juga nggak ragu buat menyentil para pemain naturalisasi yang selama ini digadang-gadang bakal jadi pembeda. Nama Serginho jadi sasaran kritik utama. Menurut Fan, Serginho tampil biasa-biasa aja di laga sepenting ini. Apa kontribusinya? Hampir gak ada, kata Fan tanpa tedeng aling-aling. Tapi bukan cuma soal taktik dan pilihan pemain, yang bikin Fan meledak adalah mentalitas. Ia menyentil sikap para penggemar dan federasi yang terlalu larut dalam kesedihan. Enggak usah menangis, kita memang gak selevel lawan-lawan lain, katanya dingin tapi jujur. Kita nggak perlu menyesali ini terus. Yang dibutuhkan sekarang adalah duduk, berpikir dan bertanya, mau dibawa kemana sepak bola Cina? Komentar ini bikin gaduh dunia maya Tiongkok. Banyak yang setuju, banyak pula yang tersinggung. Tapi satu hal yang pasti, ucapan Fan Zhiyi mewakili kegelisahan banyak orang. Kekalahan dari Indonesia jadi pukulan telak buat Cina. Padahal sebelumnya mereka masih punya harapan lolos dari fase grup. Tapi dengan hasil ini, semua itu sirna. Bahkan laga terakhir melawan Bahrain di kandang sendiri 10 Juni nanti udah nggak berarti apa-apa. Menang atau kalah, Cina tetap pulang lebih awal dari jalur menuju Piala Dunia. Paling banter, kemenangan atas Bahrain cuma bakal bawa mereka naik satu strip dari posisi buncit ke peringkat 5 di klasemen akhir grup C. Tapi siapa yang peduli? Misi utamanya sudah gagal total. Sementara itu, di sisi lain dunia, para pendukung Indonesia terus merayakan kemenangan yang terasa seperti mimpi. Setelah bertahun-tahun dianggap sebagai tim penggembira di Asia, kini Garuda mulai unjuk taring. Bahkan membuat negara sebesar Cina harus gigit jari. Fan Zhiyi dengan segala emosinya mungkin sedang kecewa berat. Tapi secara gak langsung, kritik kerasnya adalah pengakuan bahwa Indonesia hari ini bukan lagi tim enteng. Bahwa Garuda telah berubah jadi ancaman nyata di pentas Asia. Dan untuk para pendukung Garuda, ya, nikmatilah momen ini. Karena ini bukan cuma kemenangan biasa. Ini adalah kemenangan yang bikin geger, bahkan sampai membuat legenda lawan mengamuk dalam tangis. Tandang samurai biru, mimpi terukir jelas, pada sang penjaga hati Indonesia dengan jiwa. Timnas Indonesia torehkan sejarah demi sejarah setelah menghantam Cina dengan 1-0 di Gelora Bung Karno. Kalau biasanya kita cuma jadi penonton setia tiap kali ada hajatan besar di sepak bola Asia, kali ini beda bung. Tim Garuda resmi jadi tim ASEAN pertama yang berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, ini bukan mimpi. Ini beneran kejadian. Padahal kalau lihat sejarahnya, Indonesia termasuk anak baru di babak ketiga kualifikasi ini. Sebelumnya nggak pernah tembus sejauh ini. Tiba-tiba langsung satu grup bareng tim-tim horor kayak Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain.
Tegang terus tiap pertandingan. Kebanyakan orang pasti mikir, Indonesia mentok-mentok jadi bulan-bulanan tim gede. Tapi ternyata justru sebaliknya. Timnas kita nggak cuma hadir buat meramaikan, tapi benar-benar ngasih perlawanan. Bahkan bisa bikin Arab Saudi dan Bahrain nggak bisa menang di 2 pertemuan. Gokil nggak tuh? Dan semua ini nggak cuma sekadar sensasi. Ada sederet rekor nyata yang berhasil diukir Timnas Indonesia selama putaran ketiga ini. Nih, kita bahas satu-satu. 1. Tim ASEAN pertama yang tembus babak keempat. Ini yang paling bikin bangga. Dari semua negara Asia Tenggara, cuma Garuda yang berhasil melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Thailand dan Vietnam sebelumnya pernah nyicip putaran ketiga, tapi langsung ambyar. Jadi tempat panen poin buat tim-tim lain. Indonesia beda, tapi malah juga ninggalin jejak sejarah. Langkah Garuda resmi bikin ASEAN punya wajah baru di sepak bola Asia. 2. Koleksi poin tertinggi dari negara ASEAN. Dengan 12 poin dari 9 laga di grup C, Indonesia jadi pemilik jumlah poin terbanyak dibanding negara ASEAN lainnya di putaran ketiga sepanjang sejarah. Vietnam tahun 2022 hanya 4 poin. Thailand 2018 nyempil 2 poin aja, dan Indonesia kali ini 12 poin, dan masih mungkin nambah. Itu udah nunjukin lompatan kualitas timnas yang gak main-main. Dari tim yang dulunya langganan kalah, sekarang jadi pengumpul poin terbanyak se-Asia Tenggara. Kemenangan pertama lawan Arab Saudi di kompetisi resmi. Selama ini, ketemu Arab Saudi di kompetisi resmi itu udah kayak horor bagi Indonesia. Terakhir dapat poin dari mereka itu tahun 1983, dan itu pun cuma imbang 1-1 di kualifikasi Olimpiade. Tapi sekarang, Indonesia bisa menang, dan itu bukan uji coba. Ini resmi. Poin penuh dari tim peringkat 56 FIFA ini jadi momen bersejarah yang layak dikenang. 4. Menang lawan Cina. Setelah 38 tahun, Cina juga salah satu lawan yang jarang banget bisa kita kalahkan. Tapi semua itu berakhir setelah Ole Romeni jadi pahlawan lewat gol penalti yang membawa Indonesia menang 1-0. Bayangin aja, terakhir kali menang lawan Cina itu tahun 1987 di ajang Kings Cup dengan skor 3-1. Jadi kemenangan ini bukan cuma soal 3 poin, tapi juga soal nutup luka sejarah yang udah 38 tahun nganga. 5. Curi poin dari tim-tim ranking 100 besar FIFA. Prestasi Indonesia makin terasa istimewa karena berhasil mencuri poin dari lawan-lawan yang secara peringkat jauh di atas. Tahan imbang dan menang lawan Arab Saudi, ranking 56. Imbang lawan Australia, ranking 25. Dan imbang dan menang lawan Bahrain, ranking 76. Tim Garuda jadi makin terbiasa ngadepin tekanan dari lawan-lawan kelas atas. Nggak kagok, malah bisa ngerusak rencana mereka. 6. Ranking FIFA terbaik sejak 2006. Kemenangan terakhir atas Cina otomatis ngangkat ranking Indonesia ke posisi 117 dunia, naik 6 peringkat dari sebelumnya. Ini jadi ranking FIFA terbaik kita sejak 19 tahun lalu, di mana terakhir kali Indonesia nangkring di posisi 110 pada tahun 2006. Dalam 2 tahun terakhir, progresnya pun kelihatan banget. Awal 2023, Indonesia masih di sekitar peringkat 149-an. Sekarang udah naik 26 peringkat, dan kayaknya belum bakal berhenti di sini. Sekarang pertanyaannya, ini semua kebetulan atau emang kita udah berubah? Jawabannya adalah adanya suntikan tenaga dari para pemain naturalisasi yang ikut ningkatin kualitas permainan tim. Indonesia mungkin masih jauh dari level Jepang atau Korea Selatan, tapi kalau lihat performa sekarang, masa depan Garuda nggak lagi sekadar angan-angan. Kita udah nunjukin bahwa dengan kerja keras dan keyakinan, negara dari ASEAN juga bisa bersuara di level tertinggi. Dan buat para pencinta bola tanah air, sekarang waktunya buat terus dukung dan percaya. Karena ini baru permulaan. Masih ada 1 langkah lagi menuju putaran final Piala Dunia 2026. Dan kali ini, mimpi itu udah mulai kelihatan ujungnya. Di lain sisi, di balik gol yang dicetak oleh Romeni,
Ternyata ada trik cantik dari Jay Itzes dan kawan-kawan yang bikin para pemain Cina kecele. Semua berawal dari aksi Ricky Kambuaya yang nusuk dari sisi kiri. Lagi enak-enaknya ngegas ke kotak penalti, dia dijatuhin pemain Cina. Wasit sempat galau, terus VAR dipanggil buat ngecek dan akhirnya, boom, penalti buat Indonesia. Nah, yang bikin menarik justru bukan cuma karena penaltinya, tapi siapa yang bakal nendang. Saat itu bola udah ditaruh di titik putih dan pemain-pemain Cina mulai ngelilingin, coba ganggu mental si eksekutor. Tapi tiba-tiba ada Jay Itzes dan Egy Maulana Fikri yang dateng dan langsung berdiri di depan bola. Jay kelihatan tenang banget, bahkan kayak ngasih kode gue yang nendang nih. Tapi aslinya, itu semua cuma strategi. Gelandang timnas Tom Hai bocorin rahasianya lewat kanal YouTube-nya, The Hai Way. Katanya, semua pemain Indonesia udah tahu sebelumnya kalau Ole Romeni yang bakal jadi eksekutor utama kalau dapat penalti. Jadi sejak awal, mereka udah siap bantu ngejagain mental Ole. Aku ngobrol sama Jay setelah pertandingan, karena sebenarnya aku juga pengen ngelakuin hal yang sama, kata Tom Hai sambil ketawa. Kita semua udah tahu Ole yang bakal ambil penalti, jadi tinggal bikin lawan bingung aja. Jay Itzes emang kelihatan cerdik. Dia berdiri di dekat bola, ngadepin pemain Cina yang mulai reseh. Tapi dia cuma senyum-senyum sambil jaga bola. Di sisi lain, Ole berdiri agak jauh, narik napas dalam-dalam, ambil waktu buat tenangin diri. Dan strategi itu berhasil. Pemain-pemain Cina jadi salah sasaran. Mereka provokasi Jay dan Egy, sementara si penendang asli malah nggak diganggu sama sekali. Hasilnya, Ole Romeni dengan tenang nyetak gol penalti yang krusial. Nggak cuma bikin kita semua lompat kegirangan, tapi juga jadi bukti bahwa timnas Indonesia nggak cuma main dengan tenaga, mereka juga main dengan otak. Tom Hai juga nambahin, Jay gercep banget ambil bola waktu itu. Itu pinter banget. Aku pengen juga bantu alihin fokus dari pemain yang benar-benar bakal nendang. Momen ini mungkin kelihatan kecil, tapi dampaknya gede banget. Di pertandingan yang tegang kayak lawan Cina, detail-detail kayak gini bisa nentuin hasil akhir. Dan yang jelas, sekarang kita tahu kalau chemistry dan strategi di dalam skuad Garuda makin matang. Jadi, buat yang mikir penalti itu cuma soal nendang bola ke gawang, sekarang kalian tahu. Di balik satu gol bisa ada satu rencana rahasia yang solid. Dan malam itu, Jay Itzes jadi aktor pendukung terbaik buat panggung utama milik Ole Romeni.